Hujan lebat pun pergi Jumat. Nah, kenapa penting berdoa ini nggak bisa tidak? Hujan ini berapa? Karena yang lain kutempuh kalau hujan pun, ya kan? Itulah bikin timbangan kita. Neracanya itu. Kalau urusan dunia kita kalau hujan tinggi, ini mana tinggi. Nah, gitu gunanya. Kalau kita nggak punya timbangan, kita rugi aja. Udah berulang-ulang juga saya sampaikan. Hidup ini mesti ada timbangan. Kalau nggak pakai timbangan, macam mana rugi? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatil Jum'ah. Ini satu bab pada menyatakan sembahyang Jumat. Bermula sembahyang Jumat itu fardu ain atas tiap-tiap mukallaf yang merdeka. Ya, fardu ain perorangan, wajib tapi tidak. Orang merdeka, saya enggak. Sekarang enggak dari saya. Dulu ceritanya. Orang yang merdeka bukan saya gitu. Buddha itu kan dibilang hamba. Nah, nggak ada lagi. Semuanya udah pada merdeka. Iya, mereka semua nggak ada lagi. Itu berlaku pada zaman Nabi. Iya. Karena udah nggak ada lagi Buddha. Cuman banyak orang ngaku Buddha, bodoh aja jadi orang. Orang macam mana melepaskan dia jadi Buddha? Orang sekarang banyak yang tak bisa jadi Buddha. Iya, masa dia Buddha itu panjang cerita kita itu ya, nanti siap ngaji aja ya, itu ya. Saya kasih satu biar kau jangan payah kali. Budak Cina ada apa enggak? Banyak. Oh nggak ngerti, ini bilang banyak. Payah kali. Enggak, saya nggak bilang sama Cina. Budak Cina ada nggak? Lebih takut sama Cina lagi deh. Bang Jumat pun nggak ada ini. Kenapa takut dimarahin? Nggak boleh. Budak lah Cina namanya. Ya iya udah mulai. Sekarang paham belum? Kalau belum kita situ lagi nih, balik lagi. Nah, jadi gini Pak, apa ya? Roni, supaya cepat kita dapat itu, tetap ngaji kau minta sama Allah Ta'ala. Tolong dia berikan rezeki ilmu dan tahan. Mesti kita minta. Kalau guru kau harapkan tambah semangat kau nak gurunya. Nah, orang saya tanya murid saya, kok udah lama ngaji itu, macam mana pandang kau sama saya? Jawab lah. Nah. Saya nggak marah kok, kok suka hati kau aja kau bilang. Macam mana kamu lihat saya? Muak saya gitu. Nah. Orang saya bilang saya nggak marah. Oh, berarti gitu orang semalam ada. Kalau kayak gini lah modelnya, marah-marah. Harusnya terbalik ya. Makin kita gitu makin suka orang ngaji ya. Saya pikir gak ngaji, mau ngaji. Ini ya, nggak sangka dia ngaji terus sampai sekarang. Share ini. Di Bandung. Nah, sudah. Itu niat, minta soal taala. Apapun masalah minta sama Allah Ta'ala. Tolong segala. Apapun gitu. Itulah mana la haula wala quwata illa billahil azim. Tolong aku ya Allah. Apa aja kau minta sama Allah Ta'ala. Ini udah ulang-ulang saya bilang. Waktu ngaji lah minta. Doa paling makbul sini. Apa aja kau. Cuman minta yang pasti baiknya gitu ya. Nah, dibatasi. Mintalah yang pasti baik. Jadi nggak baik. Yang nggak pasti baik. Yang pasti baik lah. Tanya Ri, jangan diam aja Ri. Kalau nengok saya dengan kayak gitu tajam itu, saya takut apalah dalam batinnya. Bilang aja. Biar terjawab semua masalah. Karena ngaji ini menjawab semua masalah sedang kita hadapi. Nah, kalau nggak terjawab, berarti nggak mau nanya. Itulah rahasia ngaji ini. Menjawab semua masalah yang sedang kita hadapi. Kapan kita dapat jawaban itu? Bertanya lah kan. Karena arti ilmu itu tahu. Kuncinya tanya. Ada yang ngaji, diam aja.
Sudah. Jangan bilang sudah kalau belum aja gitu. Tanya aja nggak apa-apa kok. Nggak bayar pun pertanyaannya ya nih kan. Apa yang dikhawatirkan? Bermula sampai Jumat itu fardu ain atas tiap-tiap mukallaf yang merdeka. Seperti firman Allah Ta'ala, ini dalam Al-Quran ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Ya ini hai segala mereka itu yang percayakan Allah Ta'ala. Apabila muadzin yang bang karena sembahyang pada hari Jumat, maka hendaklah kamu pergi kepada sembahyang. Tatkala itu tinggalkan olehmu berniaga. Tinggalkan semuanya ya, kegiatan itu. Dan sabda Nabi SAW, al-jum'atu haqqu wajibun ala kulli muslim fil jamaah ati illa arba'atun inda makhluk aw imra'atun wasib biun kamaridun. Yang sembahyang Jumat itu fardu atas tiap-tiap Islam dengan berjamaah, melainkan 4 orang, kecuali yang 4 ini ya. Pertama sahaya, itulah yang muda dari saya ya. Kedua perempuan, 3 kanak-kanak, keempat yang sakit. Yang sakit itu memang nggak bisa lah ya. Kalau masih bisa kita bekerja atau belum sakit itu. Kurang sana apanya ukurannya ya. Ada di suatu masjid itu perempuan ikut sholat Jumat, nggak apa-apa. Perempuan sholat Jumat silakan, asal jangan di riatib lah dia, jangan jadi imam ya. Boleh, nggak sering perlu zuhur lagi dia. Nah. Cuman banyak ahli fitnahnya, malah kalau hidup dalam dunia ini kita Nabi jadi seperti orang pedagang. Mana banyak untungan dia? Sembahyang Jumat dia sah, sembahyangnya sah. Gak usah sembahyang zuhur lagi dia, udah terangkan aja. Mana banyak untung dia di rumah sembahyang zuhur atau sembahyang Jumat? Dia lah mikirkan. Kalau ya waktu udah biasa gitu keadaannya, tempat kita kan enggak, kita ini kan tidak. Jumat nggak ada pindahannya sana, nggak ada. Dan orang itu memang badannya tertutup semua. Kalau orang kita terbalik, orang kita ini terbalik. Kalau sembahyang raya, perempuan juga kan. Nah, macam mana orang pergi ke masjid, pergi ke lapangan, buka aurat kan? Kalau Madinah kan tutup semua. Malah sebenarnya kan, orang nggak nampak apa yang bertengok. Nah itu beda. Nah, udah biasa loh, gimana? Kalau kita enggak. Namun kalau ada perempuan sebanyak ini, jangan salah apa ya, silakan aja. Nah, cuman kasih mana banyak untung ruginya dia. Baik Jumat apa tidak? Mana bagus di rumah. Karena kalau hadis Nabi yang sahih itu perempuan yang abdalnya di rumah. Di rumah mana lebih abdal, di ruang tamu nih atau di kamar? Di kamar. Rumah ini bagi-bagi lagi. Mana lebih abdal, di ruang ini atau di kamar? Di kamar. Orang mesti disembunyikan perempuan, bukan diserak-serakkan gitu ke masjid-masjid. Jangan. Hanya sah. Udah. Pilih bagusnya sembahyang di rumah. Adalah anak itu kenapa mau dia ke masjid? Kenapa perempuan? Nah sudah. Kalau saya bilang sudah, kalau belum ya sudah. Jadi misalnya anaknya tadi perempuan yang belum paham saya, anaknya perempuan banyak rianya. Tapi saya contoh yang paling mudah nyontohkan kalau sembahyang raya perempuan itu gimana? Ada yang sebagian pakai telekung, ada yang tidak kan? Buka aurat dia, pamer di sana. Karena kalau dia pakai telekung nggak nampak lah pakaiannya, masih mana nampak? Itu perempuan.
banyak gaya tadi menunjukkan Iyalah. Yang paling bahaya suaminya, kalau suami senang pula dengan gitu, bahaya ini. Jangankan masuk surga, nyebut surga pun tidak. Itu dais. Suka dengan istrinya buka aurat, pamer sama orang. Dais itu namanya. Sudah? Nanti kalau di dalam kitab Sabilal yang dibesarkan sebagai Jumat itu pun dibolehkan boleh, tapi kalau bisa yang tua-tua kata. Perempuan yang udah tua, jalan udah gempor, nah. Ada orang kopi gitu. Udah nggak usah kohelkan. Bidadari tadi Gus. Udah jumpa? Udah jumpa apa belum? Salah satu contoh kalau daripada pepeh gitu, mungkin pusat gaji saya koyakan. Nah, pepeh lagi nyari ya. Kalau ngaji siap ngaji, karena nanda-nandanya sibuk mana emang? Koyak aja, seret. Habis buku ini tak masasan lagi. Bisa dijual kan? Nah. Kalau mamanya Imam Syafi'i itu waktu dia masuk ke kamar anaknya, iya, pokoknya nih kulit lah apa sih kalau catatan semuanya itu deh. Buang katanya. Mak mau kamar kau ini. Ini apalan itu, kapal masukkan ke hati. Muat ini memorinya, mau berapa banyak? Muat, itu cinta Allah Ta'ala aja. Kau baca masukkan kemari. Nah, begitu tajam ingatannya, sehingga dia keluar rumah pun nggak mau dia, mesti tutup kuping. Kenapa dengarnya apa langsung? Sudah Imam Syafi'i. Ya, udah. Kita ini kebanyakan jajan, namanya banyak korek kuping ya kan. Umpat kuping. Jadi ya ini sembahyang Jumat itu fardu atas tiap-tiap Islam dengan berjamaah. Melainkan 4 orang tadi ya. Saya, perempuan, kanak-kanak atau yang sakit. Pasal pada menyatakan segala syarat wajib mengerjakan sembahyang Jumat itu yaitu 7 perkara. Kurang 1 udah nggak wajib ya. Nah, yang mana 7 perkara ini? Kalau ada syarat itu jadi wajib sembahyang Jumat lah. Kalau enggak, mudah kok yang ini apa ya kok agama ini? Pertama Islam. Islam enggak. Oh, ada 1 berarti syarat. Kedua akil, berakal bukan. Gila apa enggak? Jadi kalau ada di hati nanti nggak mau sembahyang Jumat, bilang sama diri sendiri, jangan bilang sama orang ya. Ya gila kok ya. Bilang sama diri sendiri. Kalau ada orang nggak sembahyang Jumat, gila deh itu. Nah, tapi kalau kita bilang berkelain nanti. Ya iyalah, Islam luar. Kata siapa gitu nih? Pertama Islam, kedua akil, berakal. Kalau orang nggak berakal, orang gila namanya kan. Ini nggak boleh kita bilang. Ketiga balik. Oh anak-anak ya udah nggak wajib ya. Keempat laki-laki. Kelima merdeka. Ya. Keenam mukim pada negeri itu. Ketujuh sehat badannya. Dan perjumpaan atas setiap orang yang sakit yang datang ke masjid melainkan jika mudrat. Walaupun sakit tetap juga sembahyang Jumat ya, orang fardu ain. Kecuali mudrat ya. Karena menanti akan Jumat, lama kan nanti bahaya sama dia ya. Bisa pitam dia, bisa apa gitu. Ini ujur sama dia, menjur aja di rumah. Lain. Yang mana?
Merdeka mana ada sekarang? Budak-budak ini nggak ada. Orang merdeka. Mana ada? Itulah kita merasa diri kita budak ya kan. Nah, cuman macam saya bilang tadi, nampak-nampaknya merdeka semua nih, nggak ada yang sahaya ya kan, merdeka semua. Tapi kalau diperhatikan batinnya banyak alim saya, banyak alim budak, banyak. Karena lebih takut sama Cina itu lagi daripada sama Jumat ya kan. Dan enggak lah, nanti bahaya kena pecat nanti ya. Enggak. Nah, juhur aja deh. Nah, kalau itu kau tanya, maka hukum syara ini nggak ada yang berarti kita. Yang berarti kita sendirinya. Kalau musafir boleh jama, boleh kosar ya. Kasih mudah, nggak usah sembarkan, ada orang aja. Boleh, dimudahkan kau. Udah, duit nggak ada, sarapan nggak ada, puasa ya. Ada berarti. Nggak cocok nih saya begini. Ini nggak mau nanya. Agama ini nggak ada berarti kok. Nah, cuman kalau mengamalkan kita sendiri ya, jangan ajak istri ya. Itu Nabi yang gitu. Apa sarapan kita Aisyah? Nggak ada Rasul, ada puasa lah kita ya. Ya, puasa istrinya. Ikut. Coba kita bilang sama istri kita. Ya puasa kita pagi ini deh, nggak ada sarapan udah puasa. Apa karakteristiknya? Abang puasa-puasa, aku enggak saya. Mana yang berat hukum syarat? Enggak ada. Kalau mau kita renungkan mana hukum syaratnya yang berat? Nah, bilanglah coba. Sholat paling tinggi 10 menit. Kali 5 baru 50 menit ya, sampai 1 jam. Ibadahnya. Satu hari semalam 24 jam. Puasa sebulan. 11 bulan nggak usah puasa. Mana lagi yang berat lah? Bilang lah kalau ada yang berat. Ini enak jawabnya. Mana terasa kali berat kali hidup dalam hidupnya, para bilang lah. Udah, kalau nggak mau bilang saya contohkan yang lain aja. Karena ini nggak ada duitnya, mau makan. Bilang, bertanya sumber orang Yahudi itu. Berapa upahnya? Tiga kurma. Ya udah, aku ambil lah. Limpah air. Taruhnya. Udah diangkatnya, kita ember. Nah, ditanya upahnya 3. Udah berhenti aku. Orang dia butuh 3 aja. Kita tomaknya nggak tahan ya. Udah cukup pun lembur lagi ya kan. Sampai ada orang Maryland tuh. Saya kalau bisa apa harinya 24 jam, 48 jam kalau bisa. Mau ngapain kan ya? Saya lembur tadi. Apa gunanya? Sampai nyampe mana? Udah, dalil paling mudah aja nih. Ada orang gajinya 1 juta tuh hari. Ada yang biasa-biasa aja lah. Yang biasanya berapa? 150, gitu kan? Itu yang gaji 1 juta sama 150, makannya sama nggak? Sama-sama supir juga. Itu apa itu tadi? Bodoh kali. Banyak-banyakin. Katanya kalau hujan lebat, apa gitu Pak? Enggak, ujur namanya. Nah, udah ujur aja lah. Bodoh aja kalau hujan, mudah-mudahan pagi ini ya kan. Payung, Nah, nggak ada payung. ada Nah, cari aja yang mudahnya. Doa pagi pun siap subuh. Kalau hujan lain hari namanya ya kan. Ketawa pun. Nah, ini masalah beri apa iman itu udah ada tanya iman. Bukan tanya selera. Hujan lebat pun pergi Jumat. Nah, kenapa penting berdoa ini nggak bisa tidak? Hujan ini berapa? Karena yang lain ketempuh kalau hujan pun, ya kan? Itulah bikin timbangan kita. Neracanya itu. Kalau urusan dunia kita kalau hujan tinggi, minum ada tinggi. Nah, gitu gunanya. Kalau kita nggak punya timbangan, kita rugi aja. Udah berulang-ulang juga saya sampaikan. Hidup ini mesti ada timbangan. Kalau nggak pakai timbangan, macam mana pun rugi. Beda lah kalau mukim itu. Dikendaki untuk wajib Jumat ini mukim, sini katakan mukim. Mukim. Berarti
kayak orang musafir Hmm. sampai di satu tempat musafir Ya. 3 hari dia di situ Hmm. mungkin lah dibilang Iyalah. Jumat, wajib dia Jumat. Wajib Jumat. Tapi tidak wajib mendirikan Jumat. Di situ bedanya. Makanya pertanyaan gini, mana bedanya Mastutin dengan Mukim? Itu pertanyaannya. Nanti baru nampak bedanya. Pisahlah dia. Kalau Mastutin wajib Jumat, wajib mendirikan Jumat. Dua kewajibannya. Wajib Jumat sama wajib mendirikan Jumat. Kalau Mukim tadi wajib Jumat, nggak wajib mendirikan Jumat. Nah, kan dua. Udah. Ini Pak, dia wajib mendirikan Jumat di kampung ya Pak? Masukin ya? Ya iyalah, Tak boleh ke kampung lain gitu. boleh. Kalau memang masih di tempatnya itu memang rame. Kalau gara-gara dia nggak cukup 40 orang, nggak berdosa dia pergi. Makanya dalam kitab saya bilang, memang pas 40 orang cuma yang Mastutin ini di kampung itu. Jadi kalau kena bikin Jumat masih dikumpul lah Pak Tuhan, dipanggil Pak. Nggak perlu. Itulah gunanya siapa Najir tadi. Najir. Dia lagi kerja ngira itu. Najir itu mesti patuh, si Bilal mesti patuh menajir. Dia duduk di masjid itu gitu. Ngerai orang masuk. Nah, dihitung udah cukup kan. Udah ada hajarnya. Jadi kalau si Bilal pun banyak tanya, gimana? Belum. Itu. Istilahnya pada peraturan itu ya. Masing-masing saling jaga. Itu Aku kalau saya dengar kan Pak, bilang kalau orang mukim masukin ini, kalau dia suatu tempat lain, kalau dia bisa pulang ke kampung ya, dia wajib Jumat di kampungnya. iya iyalah. Kapan jatuh wajib dia tuh? Kalau nggak cukup gara-gara dia kurang 39 orang jadinya. Nah, jadi haram lah dia keluar. Wajib dia sembahyang Jumat di kampungnya. Dalam Mastutin tadi. Udah paham ya? Jadi kalau di kampung itu 5 masjid, Hmm. 5 mendirikan Jumat. Masjidnya 5 ada. Di satu kampung itu Sob. Udah. Berdekatan semuanya. Hmm. Jadi 5 masjid yang diterima mendirikan Jumat. Hmm. Ini kan tak sah kan. Ya udah pertanyaan apa pertanyaannya? Nah, cuma dia kalau umpamanya dia nggak sholat di situ gitu. Nah, itu ini tuh. Pertanyaan yang mana yang sah yang 5 tadi? Itu pertanyaannya. Enggak, satu itu bisa sah. Yang kedua dia 5 ini udah nggak jelas sah tidaknya. Cabut dia dari situ nggak boleh sholat di kampungnya. Boleh? Dengan yang kaitan yang Ustaz bilang Iya. tadi bahwasanya wajib dia kalau dia kurang satu tadi itu sholat aja satu. Nah, boleh lah. Cabut dari kos di kampungnya kan. Iya. Boleh dia keluar. Beda macam tadi. Ini cuma satu. Jadi si Najir tahu lah dia. Ini pas-pasan aja ini. Ada tuh kalau kalian arah mau ke si biru-biru ada satu masjid di sebelah kanan tuh. Cuman nggak sampai 30 orang nggak sampai banyak banget. Ya sebanyak Johor lah. Saya tanya sama hatibnya. Gimana Ustaz ini sebanyak Jumat ini? Kok sebanyak Jumat? Mana sah ini orang nggak ada 40 orang dia bilang kan. Oh ini Pak Ero nunggu 40 nggak pernah ada di kampung ini dari dulu. Ini ya, saya Kalimantan Pak. Paling masukin 10 orang Pak. Kami yang orang pabrik agak banyak lah. Totalnya kita sampai 40. Kampung kecil ya, buat rumah ya. Ya lah. Ini Jumat aja kan dulu. Nunggu kan 40 nggak ada ini nih. Enak. Berarti kan ada ilmu deh kan? Ada. Nah, Kapan kita Jumat ya Pak ada Pak. Jadi kapan orang Jumat nih? Nggak disembah paksa kok. Ajar aja lah. Ini Macam apa gitu ya. Parmi tadi yang 5 masjid, dia keluar dari masjidnya karena sebab berbilang itu dia keluar. Iyalah. Nggak tahu dia yang mana sah. Dia maunya ibadah dia jelas itu. Paksa gue keluar. Nggak kau tanya deh, keluar kemana dia tanya. Ke Mekah dia bertaruh. Bagi pada sana ada Madinah, Mekah, ya. Itu dah, contohlah dia. Pening banget. Sudah. Orang yang berhajat dengan agama ini nggak mudah sampai segitu. Mau dah, saya jadi nggak mau. Sebenarnya enak aja dia nyap. Oh sini kalau menunggukan 40 nggak pernah ada ini dari dulu. Jadi nggak akan ada sebanyak Jumat sini nih. Yang nggak dipaksa kok. Kalau nggak maksa kita kok. Udah. Bahkan terkadang lebih dari 40, ratusan pun. Kau pernah naik kapal ke Jakarta nggak? Belum pernah naik lah. Hari Jumat. Sebanyak Jumat tuh di kapal. Kapal saya pernah naik kapal sebanyak Jumat kan di kapal kan. Siapa enggak itu? Kenapa enggak? Ngapain nih ya kodanya? Belum bisa jadi start lah kodok ya. Karena nggak ada Mastutin. Walaupun ratusan.
Itulah sebabnya. Nanti kalau tanya orang lagi, kamu mesti ada, ini mesti kau ingat-ingat betul-betul ya. Kenapa tuh? Kenapa? Di Mekah aja kalau ukuf di Arafah pas hari Jumat, nggak sebanyak Jumat lah. Maka jutaan tuh, ratusan jutaan orang itu. Tapi ukuf di Arafah hari Jumat. Sebanyak Jumat? Tidak jawabannya. Kenapa? Karena nggak ada mastotennya. Itu unta tuh kena nggak wajib Jumat itu, kalau nggak sebanyak Jumat orang tuh. Itu dalilnya, nggak ada sebanyak Jumat. Sudah. Itu senjata terakhir kau tuh, kalau ada orang mau debat itu senjata terakhir. Karena saya dulu pun udah didebati orang sama dengan hadisnya ini yang salah nanya lagi nih. Bagaimana? Tengok di kitab Sabilal ya. Nggak wajib Jumat kalau nggak ada mastotennya. Kita termasuk kalau ukuf di Arafah pas hari Jumat. Siapa yang ukuf di Arafah tanya. Nah gitu. Malah dinilainya ditinggikan Allah tuh. Haji Akbar namanya. Hajinya itu 7 kali lipat dari haji biasa. Kalau pas ukuf di Arafah hari Jumat. Karena gaji orang itu pun gaji negara Arab Saudi itu kalau hari Jumat ukuf di Arafah gaji itu 7 kali lipat. Tanyalah dia langsung. Iya. Orang dia sini orangnya. Oke, sana. Ya, gua. Ada Jumat. Terus tanya lagi misalnya dia. Kalau bilang nggak ada biar saya debat ya. Ada. Jadi kalau kita dalil yang paling mudah ini siasat pas hari Jumat di sana. Nggak sampai Jumat. Jutaan lagi manusianya. Kenapa nggak sampai Jumat? Karena nggak ada mastotennya. Udah? Izin Ustaz. Kalau belum ada 40, apakah khatib wajib naik mimbar? Enggak boleh. Apa nunggu? Nunggu lah. Itulah tugas Najir tadi. Sebatas mana tungguan mengajar? Nunggu udah cukup. Cara kasar udah dapat pelorong nggak? Udah ajan kan dari ajan tadi ajan. Udah ajan silakanlah hatib naik. Kalau dia naik juga berarti udah mendirikan Jumat ya. Belum cukup, nggak sah. Tanggap Najir itu. Ini masalah soal Jumat ini ya. Ya. Ini apakah Ifan mazhab itu sholat? Sama. Sama Ustaz. Nggak ada hilaf, Pak. Tapi kenapa banyak sekali orang melaksanakan sholat Jumat seperti di Jakarta kan? Kapal turut itu sholat Jumat. Di hotel-hotel, hotel Marriott itu kemarin ada event sholat Jumat. Kemudian dengan diri sholat Jumat, kemudian di Mekah bahkan kami itu ramai 10.000 makanya kan besar kali dia pengennya apa besar kali dia pengen masjid atas 3 sholat Jumat. Dalilnya dari mana Ustaz? Kan orang itu kan berilmu Banyak lagi, sebut lagi yang lain. Kantor PLN, iya kan Jumat, sholat Jumat Belawan. tentu ada sumbernya maka orang itu melaksanakan itu kan. Nah, itu kira-kira gimana? Macam kita bilang tadi di mobil tadi. Orang mencari yang paling mudahnya aja. Orang hilaf ini kok aneh boleh kan kok. Ada ya, itu pengetahuan kita untuk semua. Kenapa itu? 11 orang pun boleh sebanyak Jumat. Sah. Kemana pula itu? Sah memang. Dalam kitab Sabilal ada. 11 orang cuma. Sebanyak Jumat sah. Kapan? Waktu belum ada peraturan 40. Udah mansuh hukumnya itu. Nah itu kan tahu kan. Dulu mesti mula-mula Jumat silahkan aja. Apalagi dulu perjalanan jauh. Jadi habis dari masjid itu orang nunggu sebanyak Jumat aja sekalian baru pulang ke rumah. Nggak cukup nanti orangnya pun. Berapa orang? Dah, mudah-mudahnya. Nah, belakang baru dimansuhkan hukum itu. Dulu sahih, sekarang mansuh. Nggak bisa lagi pakai. Mesti 40 orang. Nah udah, itu ada lisan. Cuman kok sana
Itu orang tuh sembahyang Jumat ada 20 orang ya, 11 pun ada. 7 orang pun ada. Kenapa rupanya? Itu nggak ada pakai lagi hukumnya. Itu Pak. Tapi katanya 40 itu sehari Jumat, Pak. Iya. Dari iPhone. Nah, makanya mesti kita sah sembahyang sendirinya lagi kalau mau lebih anu ya. Yang 40 orang nih sah dia sembahyang sendirinya. Kalau nggak sah dia sendirinya pun nggak dikira 40 dia, nggak masuk golongan 40. Makanya anak-anak itu nggak dikira itu. Itu kan katanya dia harus sambut sampai nang dari hati kan. Sah sembahyang seorang dirinya, sah untuk dia pun. Kalau nggak masuk hitungan. Apa yang gimana? Ya mesti pahami tadi yang paling mudah. Jumat Madinah, Jumat ini Mekah, ya kan? Bisa. Kalau Allah mau ngasih, kenapa rupanya? Itu makanya kalau orang-orang dulu, orang-orang yang taat ini, sebenarnya Jumatnya ke Mekah aja. Dilarang, nggak pernah sini. Jadi cerita orang, apa itu Ustaz apa itu nggak pernah main Jumat, nggak pernah aku nampak di sini. Ya tenang aja. Tapi ada yang satu tuh, biarpun banyak yang ngatain ini, yang lain pasti ada rahasia dia ini. Kenapa nggak main Jumat? Tunggunya mas bertambah dari rumah Ustaz. Dari mulai pagi nggak pulang-pulang ya. Gelisah dia mau main Jumat, mau pergi cepat ya kan. Gimana ini? Saya mau kesini kita ya nanti tes mulai saya mau pergi main Jumat ini. Saya mau ikut keluarlah saya kata main Jumat. Ya, apa-apa. Cuman dari main Jumatnya. Nah, ceritanya aja sampai sama kita ini ya. Kalau tadi mau ikut terus, pikirnya ke belakang rumah ada kolam kan. Lompat di kolam, hilang. Sampai Madinah sana, sampai Mekah ada. Kalau tadi ikut dia lompat juga, sampai juga sana. Yakin ya. Itu orang dulu. Sudah. Pasal permintakan segala syarat wajib mengerjakan sembahyang Jumat. Itu 7 perkara itu ya tadi ya. Pertama Islam, kedua akil, ketiga balik, keempat laki-laki, kelima merdeka, keenam mukim pada negeri itu, ketujuh sehat badannya. Sudah syaratnya itu ya. Fardu Jumat atas orang yang sakit yang datang ke masjid melainkan jika mudrat. Kalau mudrat jangan ya, karena mau nanti akan Jumat. Gak bisa nunggu lama-lama deh ya. Maka haruslah ia kembali. Dan demikian lagi fardu Jumat atas orang yang sangat tua. Gitu ya. Jadi kalau ada satu ketika ada kita adalah kesal Jumat kemana sekali kembali pun gak enak ini kan malas. Nah bilang sama diri sendiri berkaca itu 2 kali kok ya udah ya bilang gitu. Ngerti kau Ri? Bukan orang bilang diri sendiri berkaca wak itu 2 kali korban ya udah nggak cuma orang. Jika ia beroleh kendaraan, lagi tiada musyakat, ia mengendarai dia. Dan demikian lagi fardu Jumat atas orang yang buta, yang ada memandu dia, ada orang yang membimbing dia, wajib Jumat juga kalau buta pun. Nah, gitu ya. Itulah pentingnya sembahyang Jumat ini. Akiaskan kepada sembahyang 5 waktu itu. Itu sumbernya. Kalau kita perhatikan sejarah riwayat sholat ini pun, inilah salah satu perintah Allah Ta'ala tidak melalui Jibril, langsung kepada Allah Ta'ala. Itulah rahasianya. Jadi ada orang kena darah tinggi, saya di sini nggak tahu saya mana orang darah tinggi apa enggak. Saya apa darah tinggi? Kalau kau darah tinggi, lama sedikit baca sujudnya. Lengkap tuh mesti sujud ya. Jangan selalu tak angkat. Itu betul. Insyaallah hilanglah darah tinggi kau itu. Nah. Kadang-kadang memang jawaban saya itu suka-sukanya aja gitu ya. Kalau orang nggak paham.
Perempuan pula yang nanya sama saya. Jadi laki-laki ada perempuannya. Suami saya darah tinggi kali, marah betul deh. Kalau yang salah tuh orang kan yang buat darah tinggi suami kau. Nah, perempuan kau nanya gitu selalu, kau nanya dikasih tahu jawabannya. Nggak mau deh ngamal lainnya. Dia apa saja perempuan? Ini jawabannya ini nggak mau deh. Tapi ada juga yang mau, nah, untung lah dia. Nah gitu. Jadi Ustaz, penyakit tadi. Oh, dia kan berarti perorangan kan sakit dia. Ya. Kalau mau kita kemarin itu wabah penyakit Hmm. corona gitu atau apalah wabah penyakit terjadi, itu tetap wajib mendirikan Jumat. Wajib. Masuk dia di sini. Apa tuh corona apa itu? Nopohai semuanya itu ya. Orang ketakutan tuh lah dia. Pakai masker segala macam. Saya enggak kok. Kalau mamanya ada wabah yang lain apa gitu, Ya bilang lah apa. Ya dibilangkan mudarat tuh, Fahmi, ya. Keluar rumah kena angin tumbang kok, campak. Ya. Udah, nggak usah Jumat lah kok kalau gitu. Nggak bisa mau keluar rumah pun. Kalau masih bisa, ukuran gini, ambil bandingnya. Timbangan neraca, timbangan. Kalau kita mau makan, terpikir keluar apa enggak? Masih bisa makan? Bisa. Itu aja ukurannya. Ini yang terancam nyawa ya. Iyalah, terancam nyawa. Atau mudarat yang bukan terancam nyawa aja lah. Mudarat sekali lah memang. Kalau bisa Jumat kau bisa jalan kalau lagi udah lumpuh kau umpamanya. Kalau kau paksa juga lumpuh, nah, nggak usah lah pikir. Kecuali kalau ada yang mau apa lah. Ah, iya, kata udah saya bilang, yang buta pun wajib Jumat. Kalau ada yang bimbing dia. Kalau nggak ada yang nggak Jumat dia. Nggak, orang mata nggak ngeliat. Nah, udah terjawab aku tuh dalil kan, alasannya itu kan. Tengok orang rajin Jumat, saya tengok ada orang tua, tiap Jumat naik becak, dijemput tukang becak tuh deh, bayar ya kok. Pergi Jumat pulang bayar ya, orang ada duit. Itu makanya hakimnya di penjara gitu mengajari. Ada tukang becak, mau diantar jemput itu? Mau. Nah iya. Itulah guna duit dia apa dompet kita itu gunakan untuk ibadah. Ini kalau laki-laki para suami kita, ini semua yang hadir kan. Istri kita tuh gak akan repet kalau soal kita buka dompet. Senang kali orang tuh denger ini. Tapi kalau suami yang pelit, repetnya kerja itu. Asal ngerepet kasih uang nimpul. Asal ngerepet kasih uang nimpul. Ngerepet apa enggak dia? Nggak bertanya, mau tanya saksi lagi. Dengar ibu-ibu. Kalau kayak gitulah suaminya, asal ngerepet kasih nimpul. Ngerepet lagi lain enggak? Ngerepet apa enggak? Apa? Tidur itu. Capek aja. Mana lah kau ya? Cari yang selera dia gitu. Menurut pasangan dia tetap merepet di situ nih. Mereka kasih limpul. Kalau suami pemurah nggak akan ada istri ngerepet. Itu kalau ada istri ngerepet, suaminya bukan pemurah, pelit. Kenapa gue garuk kepala? Salah. Buktikan kaji ini. Kaji ini jelas nyata bisa buktikan kok. Loyal benar. Nah, Tambah loyal. nah iya, enak kan. Jadi kalau kau apa royal sama istri kasih aja. Macam tambah sayang apa benci dia? Nah, itu taunya kalau. Maka kau dibilangnya putih. Padahal saya ceritain saya gini cemburu kalau share networknya. Salah. Istri kalau dia nggak berkedip, nah, jangan. Nah, nggak percaya.
Kalau Sumirna kau berkedip juga deh kan. Malah pejamkannya matanya. Nah, ini istri nggak berkedip dong. Ya. Udah ya. Pasal pada menyatakan syarat sah Jumat. Nah, udah syarat Jumat, syarat sah Jumat pula. Jadi kalau kita mau ibadah, mau tahu lah kita sah apa tidak. Bukan terjadi aja ya. Bermula syarat sah Jumat itu 5 perkara. Pertama di dalam waktu zuhur, yakni dikerjakanlah 2 khutbah serta 2 rakaat sembahyang Jumat itu di dalam waktu zuhur. Satu syarat. Kedua, bahwa didirikan Jumat itu pada tempat yang dibilangkan ia pada negeri atau dusun. Negeri atau dusun. Kantor nggak masuk ya. Udah. Berarti bisa dibilang Pak, kalau udah waktu azan buat. Salah kau. Tadi ini kan, tengok lagi Roni ya. Pasal pada syarat sah Jumat. Ini tentang sah Jumatnya pula, bukan yang tadi ya. Syarat sah Jumat. Bermula syarat sah Jumat itu 5 perkara. Pertama di dalam waktu zuhur, yakni dikerjakan 2 khutbah serta 2 rakaat sembahyang Jumat itu di dalam waktu zuhur. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Kita juga jadi kalau orang dong, bangun kita tahu kita